Singkawang, satu dari dua kota administrasi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, dalam satu dekade ini cukup mencuri perhatian dunia. Bagaimana tidak, kota yang dijuluki dengan julukan Kota Amoy terdiri dari berbagai macam budaya yang hidup berdampingan dengan mesra. Kota ini memiliki banyak potensi yang sangat diminati banyak kalangan, mulai dari multikulturisme, adat istiadat, ikon, dan tentu saja sektor unggulannya yaitu sektor pariwisata. Akhir-akhir ini, Singkawang mulai dilirik banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri. Jepang dan Singapura misalnya. Mereka mulai bergerak untuk berinvestasi di Singkawang. Hal ini sangat wajar karena adanya rencana dari pemerintah kota Singkawang yang akan membangun sebuah bandar udara bertaraf internasional sebagai akses perpindahan orang dan barang. Berikut adalah fakta dan analisis penerbangan adanya Bandara Singkawang. Bandar Udara Singkawang adalah nama yang dipilih untuk penamaan bandara ini. Penamaan ini ditetapkan antara Pansus DPRD dan tim eksekutif yang telah melakukan pendalaman materi dan melakukan studi pembelajaran keluar daerah dengan konsultasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Wali Kota Singkawang, Chai Chumie, pada Jumat 3 Juli 2020. Dengan begitu, maka pemerintah kota Singkawang benar-benar serius untuk membangun Bandara Singkawang. Buktinya, nama Bandara Singkawang beberapa kali tertulis baik di Permenhub KM nomor 11 tahun 2010, RPI 2JM tahun 2015 Pemkot Singkawang, Perda Kota Singkawang nomor 1 tahun 2014, Laporan tahun 2019 IDPS Investment Indonesian Transportation dari tim Deloitte Indonesia meletakkan Bandara Singkawang dalam 7 proyek bandara di Indonesia yang memiliki peluang investasi sangat cantik. Bahkan, Bandara Singkawang juga tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Dikutip dari website pemerintah kota Singkawang, terhitung pada tanggal 18 Juli 2019, pengerjaan pembersihan lahan atau land clearing untuk pembangunan Bandara Singkawang sudah mencapai 25%. Bandara yang terletak di Kelurahan Pangmilang, Singkawang Selatan ini terlihat sangat dikebut pengerjaannya. Nantinya, bandara ini akan dimiliki oleh pemerintah daerah kota Singkawang. Seperti bandara lain di Indonesia, Grand Design Bandara Singkawang juga akan mengusung konsep budaya lokal. Kota multikulturisme dengan etnis utama yang biasa disebut dengan Tidayu atau Tionghoa, Dayak, dan Melayu, menjadikan kota ini penuh dengan energi dan keragaman. Oleh karenanya, desain bandara didesain berdasarkan bentuk rumah adat suku Dayak Kalimantan Barat, yaitu Rumah Adat Betang Panjang. Pemenang tender desain bandara adalah arsitek dari Jakarta dalam tim PHL Arsitek, yaitu Hendry Lim dan Patrick Lim. Halaman parkir akan dihiasi ikon ketiga suku besar yang ada di Singkawang, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Atap dibuat membumbung tinggi dengan fisik bangunan memanjang seperti bentuk rumah adat Betang Panjang. Bangunan terminal dibuat menjadi 2 lantai dengan ground floor sebagai area counter check dan lantai 2 sebagai area boarding pass. Penataan lantai ini hampir sama dengan penataan lantai dari Bandara APT Pranoto Samarinda. Bila melihat desain animasinya, bandara ini nantinya akan mampu menampung pesawat widebody seperti Airbus A330neo maupun Boeing 777 series. Nampak dalam desain terparkir 3 unit Garuda Indonesia Airbus A380. Walau secara kepemilikan, Garuda Indonesia tidak memiliki armada Airbus A380. Namun setidaknya, hal ini dapat mencerminkan pembangunan Bandara Singkawang yang akan didesain untuk menjadi bandara besar berskala internasional. Runway bandara ini akan dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama akan dibangun runway 30 × 2000 meter yang akan diperluas pada tahap kedua menjadi 45 × 2500 meter. Hal ini cukup mengejutkan dan mungkin bisa menjadi inovasi dalam dunia penerbangan di Indonesia. Bila dibandingkan dengan Bandara Tebelian Sintang yang juga didesain berstandar internasional,
pembangunan runway tahap pertamanya hanya berdimensi 30 kali 1660 meter dan dibangun dalam 3 tahap hingga mencapai dimensi 45 dikali 2400 meter. Dengan kapasitas maksimal pesawat yang dapat mendarat adalah pesawat sejenis Boeing 737 series maupun Airbus A320 series. Hal ini dikarenakan sifat bandara Tebelian yang didesain awal sebagai bandara pengumpan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan rencana Bandara Singkawang. Apabila kita melihat melalui animasi 3 dimensi, terdapat 3 unit Airbus A380 yang terparkir di apron bandara. Bila disesuaikan dengan RPI 2JM Pemkot Singkawang tahun 2015, diperkuat dengan KM nomor 11 tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan udara pasal 34 dan 35, Bandara Singkawang juga akan mengawali debutnya sebagai bandara pengumpan. Apabila runway tahap 1 sepanjang 30 kali 2000 meter selesai, dan anggap saja peresmian langsung dilaksanakan dan langsung digunakan untuk penerbangan regional, maka sesuai hal tersebut, jenis pesawat yang dapat mendarat adalah sejenis ATR 72500, Fokker 50, maupun Cessna. Hal ini sangat bertolak belakang dengan blueprint yang ditampilkan animator dengan meletakkan 3 unit Airbus A380 di apron. Bila ditelisik lagi secara mendalam dengan meletakkan asumsi bahwa pembangunan final runway tahap kedua sepanjang 45 dikali 2500 meter selesai, agaknya tidak mungkin bagi pesawat-pesawat wide body bisa mendarat di bandara ini. Sedangkan minimal lebar runway untuk pesawat wide body sejenis Airbus A380 maupun Boeing 777 series adalah 60 meter dan bukan 45 meter. Apakah ini hanya pemanis dari animator ataukah sebagai visi yang hendak dicapai pihak pengelola bandara di masa depan? Agaknya harus tetap kita dukung untuk dapat bersama mengembangkan bangsa Indonesia di dunia penerbangan internasional. Sebagai bandara pengumpan, debutnya akan diawali dengan melayani penerbangan reguler antar bandara pengumpan. Misalnya, Singkawang ke Tapang. Dijelaskan dalam RPI 2JM tahun 2015, rute awal yang mungkin akan dilayani Bandara Singkawang adalah Singkawang menuju Sampit dan Singkawang menuju Natuna. Namun agak meragukan bila dapat melayani penerbangan pengumpan dari Singkawang menuju Kuburaya, mengingat jarak antara Singkawang ke Bandara Internasional Supadio hanya berjarak 165 km atau kurang lebih 3 jam perjalanan darat apabila menggunakan kendaraan bermotor. Namun, tidak menutup kemungkinan juga sih rute ini akan dilayani oleh Bandara Singkawang, mengingat kebutuhan bisnis memerlukan moda transportasi yang cepat dan efisien. Apabila Bandara Singkawang sudah selesai dibangun dan mulai beroperasi, otomatis gerak barang dan manusia juga akan menyesuaikan. Hingga infografis ini dibuat, sudah ada 4 bandara aktif di Kalimantan Barat, yaitu Bandara Internasional Supadio di Kuburaya, Bandara Rahardi Usman di Kota Ketapang, Bandara Pangsuma di Kota Putusibau, dan Bandara Tebelian di Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Selain itu, ada pula beberapa bandara yang sedang tidak operasional namun masih berpotensi dapat digunakan, yakni Bandara Nangapinoh di Kota Nangapinoh dan Bandara Susilo di Kota Sintang. Bahkan bukan hanya Singkawang, Kabupaten Sambas juga rencananya akan membangun bandara baru di daerah Paloh dengan nama Bandara Paloh. Dengan demikian, akan ada total 8 bandara di Provinsi Kalimantan Barat. Hanya Bandara Internasional Supadio yang merupakan bandara pengumpul skala sekunder dan Bandara Rahardi Usman yang merupakan bandara pengumpul skala tersier. Sisanya merupakan bandara pengumpan. Target pengumpan pengguna Bandara Singkawang adalah para konsumen dari Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Namun, hal ini akan sangat berat bila nantinya Bandara Paloh di Sambas juga sudah jadi. Akan ada 2 pilihan yang sama-sama baik. Belum lagi, adanya rencana jalan tol yang menghubungkan Kota Singkawang dan Kota Pontianak yang dapat memangkas jarak tempuh darat dari 3 jam menjadi 1 jam. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap para konsumen yang hendak berpergian keluar provinsi. Apakah mereka lebih cenderung melalui jalan tol, ataukah mereka terbang transit melalui Bandara Singkawang? Rasanya, ini akan menjadi pilihan yang cukup membingungkan.
Kasus ini hampir sama dengan Bandara APT Pranoto Samarinda dan Bandara Sepinggan Balikpapan yang dengan adanya jalan tol juga berjarak 1 jam. Namun, setelah keduanya sama-sama beroperasi, ternyata memiliki konsumennya masing-masing dengan pertimbangan kelebihannya dan kekurangannya. Itulah fakta dan analisis penerbangan adanya Bandara Singkawang. Ayo, sampaikan saran dan informasi yang kamu miliki di kolom komentar di bawah. Jadi, pengetahuan kita tentang Bandara Singkawang semakin lengkap. Pastinya, dengan semakin maraknya bandara di Indonesia, akan memudahkan kita untuk berpergian. Semoga dunia penerbangan di Indonesia semakin mendunia. Jangan lupa tinggalkan saran dan info di kolom komentar, like jika informasi ini bermanfaat, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu. Salam Sobat Aviasi Indonesia.